Halo Sobat Cakar TV, balik lagi bareng aku. Kalian pernah nggak sih kepikiran gimana ya wujud televisi pertama kali? Benda yang sekarang jadi bagian penting di ruang keluarga kita ini ternyata punya sejarah yang panjang dan super menarik. Hari ini kita bakal nostalgia bareng, menelusuri jejak evolusi televisi. Dari kotak ajaib hitam putih sampai jadi layar super canggih yang bisa kita perintah dengan suara. Siap yuk, kita mulai petualangannya. Perjalanan kita mulai di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 waktu itu. Para ilmuwan lagi demam-demam nia bereksperimen dengan cara mengirim gambar bergerak. Salah satu nama yang paling penting adalah Paul Gottlieb Nipkow dari Jerman. Pada tahun 1884, dia mematenkan sebuah alat bernama Nipkow Disk. Ini semacam piringan berputar dengan lubang-lubang spiral yang bisa memindai gambar baris per baris. Konsep ini jadi fondasi dasar televisi mekanis. Meskipun saat itu teknologinya belum cukup buat bikin gambar yang jelas, idenya brilian banget. Lompat ke tahun 1920, seorang penemu asal Skotlandia, John Logie Baird, berhasil membawa ide Nipkow ke level selanjutnya. Baird sukses mendemonstrasikan transmisi gambar bergerak siluet pertama pada tahun 1925. Dan setahun kemudian, dia berhasil menayangkan gambar monokrom atau hitam putih yang bisa dikenali. Inilah momen kelahiran televisi mekanis. Gambarnya sih masih super buram, kecil, dan goyang-goyang. Resolusinya cuma sekitar 30 baris. Kebayang nggak? Jauh banget dari kualitas HD yang kita nikmati sekarang. Tapi, ini adalah sebuah lompatan raksasa bagi umat manusia. Di sisi lain samudra, di Amerika, ada Philo Farnsworth, seorang jenius muda yang punya visi berbeda. Dia percaya masa depan televisi bukan di putaran mekanis, tapi di kekuatan elektron. Di usia 21 tahun, pada tahun 1927, Farnsworth berhasil mendemonstrasikan sistem televisi elektronik pertama di dunia. Alatnya, yang disebut image dissector, menggunakan sinar elektron untuk memindai dan mereproduksi gambar. Penemuan Farnsworth ini jadi cikal bakal televisi modern yang kita kenal sekarang. Jadi, ada dua kubu nih, televisi mekanis ala Baird dan televisi elektronik ala Farnsworth. Tebak, siapa yang menang? Tentu saja yang elektronik. Memasuki era 1930-an dan 40-an, televisi mulai disiarkan secara komersial, meskipun masih sangat terbatas. Perang Dunia Kedua sempat memperlambat perkembangannya. Tapi setelah perang usai, televisi meledak. Era keemasan televisi pun dimulai. Keluarga-keluarga di Amerika dan Eropa mulai membeli pesawat televisi pertama mereka. Bentuknya mirip furnitur kayu yang besar dan berat, dengan layar cembung yang kecil banget di tengahnya. Programnya masih hitam putih, dan siarannya pun nggak 24 jam kayak sekarang. Tapi, bisa nonton acara langsung di rumah itu. Rasanya udah kayak sulap. Nah, kalau cuma hitam putih kan kurang seru ya. Maka, para insinyur pun bekerja keras untuk membawa warna ke layar kaca. Pada tahun 1953, siaran televisi berwarna pertama yang kompatibel dengan TV hitam putih akhirnya mengudara di Amerika Serikat. Tapi, butuh waktu lama sampai TV berwarna jadi barang umum. Harganya mahal banget, dan konten berwarnanya juga masih sedikit. Kebanyakan orang baru beralih ke TV berwarna di akhir tahun 60-an atau bahkan awal 70-an. Di Indonesia sendiri, TVRI baru memulai siaran berwarna secara resmi pada tahun ke-1979. Mungkin orang tua atau kakek nenek kita masih ingat serunya nonton acara berwarna untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang. Di era 80-an dan 90-an, remote control jadi benda wajib. Nggak perlu lagi deh jalan ke depan TV buat ganti channel atau gedein volume. Ukuran layar juga makin besar, dan desain TV mulai lebih ramping. Nggak segemuk pendahulunya. Muncul juga teknologi seperti stereo sound, yang bikin pengalaman nonton makin mantap. Era ini juga ditandai dengan menjamurnya saluran TV kabel dan satelit, yang memberikan ratusan pilihan tontonan. Dunia seakan ada di ujung jari kita. Cukup dengan menekan tombol remote. Masuk milenium baru, abad ke-21, revolusi terbesar pun datang, era televisi digital. TV tabung atau CRT yang bongsor perlahan-lahan mulai digantikan oleh TV layar datar. Pertama ada TV plasma, yang menawarkan kontras luar biasa tapi boros listrik dan panas. Lalu datanglah liquid crystal display, yang lebih hemat energi dan tipis. Kemudian, teknologi LED, yang sebenarnya adalah pengembangan dari liquid crystal display dengan pencahayaan latar LED, membuat TV jadi super tipis dan warnanya lebih hidup. Resolusi gambar pun meningkat drastis. Kita kenalan sama high definition atau HD, lalu full HD, yang bikin gambar jadi tajam banget. Nonton film atau pertandingan olahraga jadi serasa di lokasi langsung. Tapi tunggu dulu,
evolusinya nggak berhenti di situ. Beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan lahirnya Smart TV. Televisi sekarang bukan cuma alat buat nonton siaran, tapi sudah jadi pusat hiburan di rumah. Dengan koneksi internet, Smart TV memungkinkan kita buat streaming film dari Netflix, nonton video di YouTube kayak yang lagi kalian lakukan sekarang, browsing, main game, bahkan video call. Semuanya bisa dilakukan di satu layar besar. Interaksinya pun makin canggih, dari perintah suara sampai kontrol gerakan. Dan sekarang, kita berada di puncak teknologi layar dengan resolusi 4 Kelvin dan bahkan 8 Kelvin. Detail gambarnya luar biasa tajam, seolah kita bisa menyentuh apa yang ada di layar. Teknologi layar seperti OLED dan QLED juga menawarkan kualitas warna hitam yang pekat dan spektrum warna yang sangat luas. Bikin pengalaman sinematik di rumah jadi makin nyata. Desainnya pun makin minimalis, dengan bezel atau bingkai yang super tipis, bahkan ada yang bisa digulung atau transparan. Gila banget kan? Dari piringan berlubang nipko, ke kotak kayu hitam putih, lalu TV tabung cembung, sampai layar super tipis 8 Kelvin yang lebih pintar dari kita. Perjalanan televisi adalah cerminan dari kecerdasan dan kreativitas manusia yang nggak ada habisnya. Kira-kira 10 atau 20 tahun lagi, bentuk televisi bakal seperti apa ya? Mungkin bakal jadi hologram atau langsung ditanam di lensa kontak kita? Siapa tahu? Tulis dong prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Oke Sobat Cakar TV, segitu dulu perjalanan kita menelusuri sejarah televisi. Semoga video ini nambah wawasan kalian ya. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka videonya, share ke tim one-man kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Cakar TV biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.